banyak di antara cendekiawan dan rohaniawan, banyak di antara ilmuwan dan para ulama sufi, ruhban itu sufi, layak kuluna amwalan nas, benar-benar makan harta manusia bil batili, dengan cara ilegal, dengan cara yang batil, yang tidak benar. Tidak sedikit profesor, tidak sedikit makhluk bergelar kiai, itu pekerjaannya. Kunu qiradatan khasiin. Kamu semua jadilah monyet-monyet yang hina. Wa ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa ala nas'aluka al-ijabah ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya mohon maaf karena ada teman-teman dari Iran di Masjid Kubah Emas. Saya khutbah di sana, terus berkesempatan untuk mampir pagi, jadi tadi agak saja saya tidur itu jam setengah 4 ya, setengah 4. Jadi habis subuh ngeliap lagi biasa. Ini malam haul itu hari ulang tahun. Haul pada suka yang Gunung Putih Cilengsi yang kedua. Kita kembali membuka ayat 34 dari surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kulun amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil, serta memalingkan manusia dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak menginfakkan di jalan Allah, berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Shadaqallahul azim. Ada yang nggak kelihatan? Ini Allah sedang bercerita kepada hamba-hambanya beriman. Seperti saya sampaikan, apabila ada nida seperti ya ayyuhalladzina amanu, itu biasanya di depannya ada 3. Ada juga nanti
pertanyaan. Jadi kalau lengkapnya jadi 4 dengan karena ada perintah atau karena ada larangan atau karena Allah hendak menyampaikan informasi penting. Baik perintah, larangan maupun informasi itu manfaatnya bagi orang yang dipanggil. Nah, di sini yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman, yang percaya, orang-orang yang beragama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, dari 3 sambungan nida, perintah, larangan, dan informasi pada ayat ini poin ketiga, informasi. Tidak ada perintah, tidak ada larangan, yang ada informasi. Tapi para ahli usul fiqh memahami bahwa ada kalanya kalimat informatif tapi isinya adalah perintah atau ada larangan tersembunyi, itu bisa. Misalnya ada berita sesungguhnya orang-orang kafir itu akan masuk neraka. Artinya apa? Kamu jangan kafir. Kecuali kalau kamu mau masuk neraka. Sama dengan tulisan kita. Tidak kencing di sini kecuali, nah itu dia. Jadi kalau kamu kencing di sini berarti kamu Nah di sini setelah ya ayyuhalladzina amanu, Allah menceritakan peristiwa yang sudah berlalu atau yang sedang berlangsung pada saat ayat ini turun. Apa? Inna katsiran minal ahbari warruhbani. Banyak dari kalangan ahbar dan ruhban, ini diambil perwakilannya. Ahbar itu adalah ulama Yahudi, sedangkan ruhban itu ulama ahli ibadah kalangan Nasrani. Seperti sering saya sampaikan bahwa ahbar itu terambil dari kata hibr atau habr yang berarti tinta. Disebut dengan tinta karena mereka adalah ahli ilmu pengetahuan, para panelis, para penulis, pemikir. Kalau dalam istilah yang gampang yang saya sampaikan, ahbar itu adalah pemikir, orang yang aktif logikanya. Kalau bahasa sekarangnya cendekiawan gitu. Tapi kalau orang mikirin utang kan bukan cendekiawan. Mana ada cendekiawan mikirin utang, paling-paling kan minum tolak angin kan. Orang pintar itu. Sedangkan ar-ruhban, rohiba yarhabu, yang artinya takut pada Allah. Sebuah istilah yang diperuntukkan bagi sekelompok manusia ahli ibadah kepada Allah.
Kalau bahasa sekarangnya mungkin rohaniawan. Nah, yang ketiga, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata. Ini hartawan. Ini tiga nih. Mereka adalah orang-orang yang selalu menjadi tujuan umat. Menjadi tumpuan. Yang segala ucapannya dipatuhi. Kalau orang punya masalah, biasanya datang ke salah satu di antara tiga ini. Cendekiawan, rohaniawan, dan hartawan. Di luar itu jarang. Cendekiawan orang pinter. Orang bodoh siapa yang mau datang? Ada juga datang berbondong-bondong rebutan orang bodoh, rebutan nyuruh. Kalau datang pasti dah nyuruh dah, nyuruh dah pasti. Orang datang ke situ paling nyuruh dah. Orang punya masalah datang kepada rohaniawan karena dia punya butuh berhubungan dengan Allah. Tawasulan, minta petunjuk bagaimana cara yang baik dan benar supaya urusan saya sukses, doa saya didengar Allah. Itu rohaniawan. Nah yang ketiga, saya bangun rumah belum selesai. Bagaimana ya, batako belum bayar juga. Nah itu datangnya ke hartawan. Orang kiri siapa yang datang? Nggak ada yang datang. Kalau datang ke orang miskin, orang bangun rumah, nggak bakalan minta sumbangan. Paling apa? Nyuruh. Jadi tiga kelompok manusia ini, ahbar, ruhban, dan alladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah, itu adalah tempat orang datang. Dan semua orang yang datang ke situ, orang punya butuh. Urusan rasio ilmu ahbar, urusan spiritual ruhban, urusan banda tadi itu. Tetapi Allah menceritakan bahwa tidak sedikit di antara orang yang sudah terlanjur dijadikan tumpuan harapan masyarakat punya perilaku yang tidak baik. Apa? Lihat. Inna katsiran minal ahbari warruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Banyak di antara cendekiawan dan rohaniawan, banyak di antara ilmuwan dan para ulama sufi, ruhban itu sufi. Layak kuluna amwalan nas. Benar-benar makan harta manusia. Tentu yang dimaksud dengan yakulu di sini bukan ditelan pakai mulut semua. Ngambil duit, yang duit nggak pernah dimakan. Bil batili, dengan cara ilegal. Dengan cara yang batil, yang tidak benar. Tidak sedikit profesor, tidak sedikit makhluk bergelar kiai, itu pekerjaannya. Tapi ini Yahudi yang kita omongin. Allah sedang ngomongin Yahudi dan Nasrani. Para ulamanya doyan menikmati materi dunia dan cara memperolehnya dengan cara yang tidak dibenarkan syariat.
Bagaimana caranya? Kalau pemikir tentu melakukan aktivitas memeras otak yang di luar nalar orang awam. Sehingga ketika dia keluarkan statement, orang awam percaya dan mengikuti. Apa contohnya? Ini sebenarnya sudah berulang-ulang saya sampaikan juga, tapi karena biasa kalau pengajian rutin kan banyak lupanya ya. Baik yang mengajarnya dan terutama yang ngajinya kan. Ketika Allah tetapkan bahwa hari Sabtu itu adalah khusus buat beribadah kepada Allah. Tidak boleh beraktivitas bisnis, patuh orang. Betapapun perihnya, betapapun pedihnya, sulitnya meninggalkan usaha karena hari itu dinyatakan sebagai hari ibadah, stop. Tapi ada ujian berat. Justru kalau hari Sabtu ikannya pada ngumpul. Pengajian kayak gini. Di luar Sabtu nggak ada ikan yang minggir di pantai. Wah. Nah, di sini dunianya mulai muncul. Iya ya. Senin sampai Jumat gak ada ikan pisan yang muncul. Lah giliran Sabtu itu ikan yang jauh-jauh Cimone juga datang ini. Dan itu kelas ikannya gede-gede, ada yang ustadz itu. Dari marinir Cilandak datang juga. Ada juga bos kerupuk yang berhenti-berhenti mulu itu. Di luar hari itu nggak muncul. Pikir mereka. Kita butuh dengan ikan. Orang awam butuh dengan penghasilan bisnis hariannya. Dicarilah bagaimana caranya supaya ikan ini bisa diambil. Memindahkan ikan itu suruh datang hari Jumat ya mungkin. Kasih pengumuman ikan supaya datangnya minggu aja deh lo kemari dah, nggak mungkin. Sebab mereka punya job sendiri lah gitu kira-kira. Agenda sendiri. Satu-satunya yang mungkin adalah minta pendapat kepada ahbar tadi. Secara kebetulan ahbarnya juga butuh duit. Pas. Pucuk dicinta ulang. Bah, bagaimana ya? Ini kan ikannya datangnya hari Sabtu. Kalau di luar Sabtu nggak datang. Allah kan mau ngasih rezeki kita. Apa nggak salah ini hukum kayak gini? Baiklah, putar otaknya. Berijtihad, gitu loh. Kalau begitu gini, pas hari Sabtu, ikannya kita amankan dulu. Datang, blokir, polis lain lah ya. Ngambilnya besok, Minggu. Pagi ikannya datang, pas upacara ikannya blokir. Gak bisa pulang ke rumah kan. Besok Minggu baru ambil. Nah itu kamu berarti terhukum ngambil Minggu. Cek ahbar tadi. Kayak bener. Orang awam kan gak jeru-jeru mikirnya. Iya aja. Mana pernah ada orang awam mengoreksi ini kira-kira videonya editan apa enggak? Tidak mungkin. Percaya aja. Apalagi teknologi sekarang kan. Masa orang meriang semua? Iya kan? Agim meriang. Mama Dedeh meriang.
Terus siapa lagi tuh? Yang penyanyi perempuan itu? Titik Puspa, Meriang. Ya kan? Itu iklan itu. Padahal bukan dia yang bicara. Pak Quraisy Shihab juga coba. Dipakai iklan itu. Itu yakin nggak benar nggak itu? Selama ini kita telah dibohongi oleh para dokter. Sejak usia saya 45 tahun, saya tidak bisa berjalan. Ya kan? Itu mukanya benar dia. Suaranya juga. Padahal bukan. Orang awam nggak pernah mikir. Makanya ada keluarga saya kemarin. Tolong belikan itu. Titik Puspa juga sembuh. Aduh. Orang awam nggak sempet. Ya toh? Nah, di Bani Israel juga sama. Orang awam tidak pernah mikir. Ya namanya fatwanya dari ahbar, ilmuwan. Saya aja deh, ya udah. Kita amalkan bersama-sama. Blokir Sabtu, ambil Minggu. Tapi innamal a'malu binniyat. Allah tahu hati manusia. Tidak melihat tampilannya. Tampilan bisa saja A. Tapi Allah tahu hatinya B. Ini sebenarnya kita masuk dalam teori apa? Teori jangan mempersamakan luar dalam. Kadang-kadang beda luar dengan dalamnya. Jadi kalau melihat orang lain tampilannya A, awas. Hati-hati dalamnya. Kunu qiradatan khasi'in. Kamu semua jadilah monyet-monyet yang hina. Jadi orang awamnya, profesornya, ilmuwannya jadi monyet. Kenapa sih jadi monyet? Monyet itu lambang. Coba panjenengan makan satu piring dengan monyet, cepat mana habisnya? Hah? Monyet kecil segede kaki kita. Kasih makanan sepiring buah-buahan. Kita sepiring juga. Itu piringnya bersih mana duluan? Kita dulu apa monyet dulu? Monyet dulu, karena monyet ambil masuk pipi dulu kan. Ampung semua. Entah ngabisinnya kapan, yang penting masuk dulu. Udah gitu nenteng juga tuh monyet. Itu lambang para ilmuwan, itu lambang orang-orang awam yang hidupnya hanya cinta materi. Itu semua terjadi. Bani Israel dikutuk jadi monyet karena kelakuan ilmuwannya. Kecerdasan yang kebablasan. Nah, termasuk di dalamnya juga adalah penyisipan-penyisipan di dalam kitab suci yang nanti pada akhirnya berhubungan dengan kedatangan Nabi akhir zaman. Dipercaya mereka. Teks kitab suci, mereka lembaga tasihnya loh, jangan tanggung-tanggung. Kitab suci mereka yang nyusun, kitab suci mereka yang dewannya, yang merapikannya. Tapi karena ada kepentingan pesanan, mereka sisipkan yang bukan firman Allah. Ahbar. Nah, ruhban apa ruhban? Ruhban itu urusannya ini. Berhubungan dengan Allah. Kalau tadi dengan hukum Allah. Orang yang tiap hari berzikir, beribadah pada Allah. Kalau bicara itu keramat, apa karomah gitu. Itu ruhban. Kalau bicara tuh, wah dia sedang kedatangan Pokoknya orang-orang yang rohaniawan tadi, sufi. Mereka dibutuhkan oleh para pendosa. Target mereka adalah preman-preman, bajingan-bajingan, para pendosa, para pelacur dan sebagainya. Apa? Jualan doa. Bukannya memberi hidayah kepada mereka supaya sadar dan jadi baik. Mereka justru memberikan kesempatan. Yang penting mah ente asal datang di majelis aneh, udah beres surga walaupun gak sholat juga. Maka dikenallah apa yang disebut dengan surat pengampunan dosa. Jadi udah dari dulu ada orang bikin surat buat malaikat, itu udah ada dari dulu. Allah saja disuratin, apalagi cuma mungkar nakir ya. Inilah Yahudi dan Nasrani.
Jangan kaget ya. Jadi kalau sekarang kita mendengar ada orang yang katanya, man kamu jangan takut ya man, nanti kalau tanya muka nakir lo kasih aja surat ini. Gue tahu lo kurang ibadah, tapi lo baik sama gue ngasih kacang tiap hari. Ntar kalau lo datang malaikat lo kasih aja surat gue nih sama dia nih. Jangan kaget. Yahudi mah jangankan malaikat mungkar nakir, Allah aja disuratin kok. Surat pengampunan dosa kan? Itu buat ajaran mereka silahkan, tapi buat kita jangan. Kita tidak menghina orang penganut agama itu, tidak menghina juga ajarannya, tapi buat kita ini kritikan, rasanya kok ya nggak pantas ya. Salam tempel minta bersih dosa. Saya sering gini ya. Panjenengan mustajab doa dan dimudahkan urusan bukan karena panjenengan ngasih saya atau saya, bukan. Karena tangan Anda yang baik, maka mustajab doa Anda. Bukan karena saya, bukan karena ininya, bukan. Tapi ada orang yang berusaha untuk apa? Kalau kamu pengen sukses, kasih saya lah. Percaya, mana itu juga jadi jenderal dulu. Udah sebelumnya udah kolonel, dia sih. Ada orang iklan seperti itu. Itu kemarin jadi jenderal karena pernah ini ke bapak saya. Yang terima sedekah bukan cuma bapakmu, fakir miskin juga terima juga dari dia. Mungkin doa fakir miskin ya ampuhnya. Mereka dapatkan harta dari itu, pengampunan dosa, dapat sekian juta. Tiap hari orang antri habis maksiat datang ke dia, maksiat datang ke dia. Apa sama dengan Rasul? Nah, Rasul tidak begitu. Jauh ke apa astagfirullah wastaghfirullahumur Rasul la wajadullaha tawwabar rahima. Adapun para sahabat Nabi, orang-orang yang beriman ketika melakukan kesalahan datang kepada Rasulullah, bukan bahwa itu nyuap Rasul untuk Tuhan, bukan. Rasul cukup, ya Allah ampuni orang ini, selesai. Baru yang ketiga. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah. Dan orang-orang yasudduna sabilillah tadi ya. Para ahbar dan ruhban makan harta dengan cara batil dan menghalangi orang-orang dari jalan Allah. Orang mau baik jadi gak baik-baik, mau bikin dosa, gak apa-apa, ntar juga dikirimin surat sama dia ke Tuhan. Gak apa-apa kamu gak sholat juga, yang penting pas kamu dagang kacang bagi-bagi aja, saya besok juga kasih surat. Yang ketiga adalah orang-orang yang menimbun emas dan perak. Kok emas dan perak? Ya, waktu itu yang mahal itu. Dan Nabi sudah sering saya sampaikan, kan mengingatkan kita, umumnya manusia menilai bahwa harta benda yang paling mahal itu emas dan perak, paling berharga. Tapi ada yang lebih mahal dari itu di hadapan Allah. 3. 1. Qalbun syakir. Hati yang pandai berterima kasih. Dapat nikmat sedikit, syukur alhamdulillah. Banyak alhamdulillah. Ya dapat tetap sehat alhamdulillah. Hati yang pandai bersyukur. Yang kedua, lisanun dzakir. Lidah yang pandai menyebut nama Allah. Itu lebih mahal nilainya daripada emas dan perak. Hati ukurannya mungkin kecil. Tapi dibandingkan dengan emas segede gunung, lebih mahal hatinya kalau bisa bersyukur. Lidah ini kecil. Tapi kalau lidah ini pandai berzikir menyebut asma Allah, lebih mahal nilainya daripada bukit emas. Tapi kalau lidah ini juga salah, lebih buruk daripada bangkai. 2 nih. Yang ketiga, zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanih. Harta benda yang paling mahal, lebih mahal daripada emas dan perak. Yang ketiga adalah istri salehah beriman yang membantu mendorong suaminya mendukung ibadahnya. Ini cari nih. Yang 3 ini. Kira-kira kita yang 3 udah punya belum nih? 3-3-nya nih. Qalbun syakir.
Segede apa syukur kita? Hah? Yang ada aja belum disyukuri kok mau nambah lagi sih? Dapat gaji 5 juta sebulan. Begitu terima, syukuri dulu itu. Punya rumah, jangan sibuk memperluas rumahnya, syukuri yang ada dulu. Sampai dia berguna, sampai dia bermanfaat, sampai dapat mengundangkan pahala, baru kita lanjutkan. Sama. Nah, hati. Dua lidah, maka hati dan lidah kita harus dirawat. Yang serius. Susah banget ngurus ini dua ini. Mengkol mulu. Kalau di pengajian perasaan udah surga aja udah lempeng banget nih. Keluar aja pintu masjid. Lihat mobil orang. Lihat orang penampilannya tidak meyakinkan. Tapi motornya berkelas. Nih hati nih. Nih minjem nih motor nih pasti nih. Apa sih urusannya kita? Bu Penny ganti mobil. Itu kalau masjid Haji Mali bilang, paling rental. Lu apa urusan? Tidak ada urusan. Kalau di masjid, kalau di majelis, hati kita seolah-olah berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Geser sedikit. Nah, hati kita ini hati yang mudah ternoda. Ketemu hitam jadi hitam, ketemu kuning jadi kuning, merah jadi merah. Padahal yang akan selamat man atallaha biqalbin salim. Yang akan selamat walaupun kaya, walaupun banyak anak, tapi hatinya selamat, gak keracunan, gak menjadi asin karena berada di lautan, tidak menjadi tawar karena ada di daratan, tidak kering karena kepanasan, tidak kuyup kehujanan. Tuh hati salim. Kan hese eta tuh. Berjuanglah kita tiap hari mencoba melapisi hati kita supaya tidak berubah-ubah warna. Ya. Kan hati itu 3 ya. 1 tatmainnul qulub, bersih hati, tenang. 2 fi qulubihim maradun, di hatinya ada noda sakit. Yang ketiga, khatamallahu ala qulubihim, pekat, full. Kita kalau bisa yang ini tadi, yang hati masih bening lah. Ya bening-bening belum ada peningkatan maksudnya gitu. Kalau hati itu gambarnya begini. Kita tidak tahu siapa yang gambar hati beginilah. Setuju aja lah. Hati yang ini mulus, salim, selamat sampai hari kiamat. Mau dihujanin apa mental, masukan apa mental, masuk sini mental semua. Dia utuh. Kalau ini tes ada nyisa. Kalau ini begitu disiram dengan masalah, resep bres semua. Lisanul dzakir, lidah juga harus dilatih ya. Kita bisa melatih burung, dari yang tadinya makanannya jangkrik dan ulet bisa makan pur kan. Ya memang mula-mula perih. Mula-mula ngadat dia, diem dulu, alah biarin, ntar lapar juga makan juga. Haji Mali tahu. Burung awalnya makanannya itu adalah jangkrik, ulat,
Kok bisa sekarang makannya pur semua coba? Ya. Kok bisa? Satu, kepandaian orang yang bikin pakan. Itu pasti ilmunya dalam. Kasih nasi aja nggak mau kok. Ini yang lebih murah dari nasi dia mau. Berarti ada kepandaian analisa dari orang yang tukang bikin pakan. Mesti mencari orang yang suka ngasih makan. Tahu pengalaman itu. Dari mana? Ada ilmunya. Kita ndak usah capek-capek nyari ini bahannya apa saja terus bagaimana gimana. Ndak usah. Beli aja udah jadi. Yang kedua, karena telatennya orang yang melatihnya. Telaten aja. Akhirnya apa? Ayam, ikan, burung, kucing. Sekarang pakannya sama semua. Ada yang pinter dan ada yang sabar. Karena lama-kelamaan kalau lapar pasti dia ingin makan. Kan ada peribahasa, tak ada rotan, akar pun berguna. Lama-lama terlatih burung yang sudah makan pur dikasih lagi yang lain gak doyan dia kadang-kadang. Maksud saya begini, hatimu itu seperti burung loh. Hati kita ini seperti hewan. Makanannya apa? Ghibah, ngebenci orang, syirik. Itu makanannya tuh selama ini kan. Dari kecil kita makanannya kan hati kita itu tuh. Yang ditransfer lewat telinga, masuk ke hati. Itu kan pakannya itu kebencian, ghibah, ngomongin orang, caci maki masuk sini. Rubah sekarang supaya makanannya apa? Ma'idatam minas sama, pakan dari langit. Ayo. Nih. Kita rubah. Supaya hati kita doyan makan firman Allah, wahyu Allah, Quran. Doyan makan kebaikan. Lidah pun sama. Lidah kita selama ini makannya apa? Ngomongin orang, caci maki orang, ngomongnya kasar. Paksa lidah ini supaya besok mengkonsumsi yang baik-baik saja. Ya memang perih mulainya. Tapi ada orang-orang yang bisa bikin pakan lidah yang kita bisa menikmatinya. Maka ketika ada orang yang ngajari kita menjadi bicara baik, walaupun dalam bentuk nyanyian, itu salah satu cara supaya lidah kita berubah. Lebih baik bernyanyi seperti ini daripada ngomongin orang lain makan korban. Seperti itu. Carilah pakarnya yang bisa membuat lidah kita ingin mengucapkan kalimat itu. Itu. Terucap kalimat yang indah, tidak lewat pengajian, mungkin lewat nyanyian. Tapi kan tidak sadar kita mengucapkannya kan yang baik-baik. Si pembuat nyanyian, si pembuat pantun, si pembuat syair, si pembuat sajak itu telah memproduk hidangan yang dikonsumsi oleh lidah kita. Sehingga lidah kita tiap hari manggung, berkicau dengan senandung-senandung yang bersih dari dosa. Sallallahu Nabi Muhammad. Yang ketiga, zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imani. Istri beriman yang mendukung keimanan suaminya. Istri sama dengan lidah, istri sama dengan hati. Kalau nggak dirawat, nggak dilatih, ya gemerecek. Aslinya sama manusia itu. Kalau pengajian ibu-ibu ala paling 2-3 orang yang datang walaupun diumumkan bolak-balik. Tapi kalau ke mall dilarang pun gegrek aja berangkat. Bayangkan kalau misalnya pengajian bayar 1 kali pengajian 1 juta mau nggak? Viral, difitnah. Tapi ke mall, bawa uang 1 juta kurang. Dan itu ikhlas banget kita. Wanita memang tercipta berupa hiasan. Maka sang suami
wajib melatih istrinya, mentelateni istrinya supaya berpindah hobinya, kebiasaannya, kesenangannya kepada apa? Lima ji'tu bihi. Dia cinta kepada apa yang aku bawa, suka dengan yang aku bawa, Al-Quran. 3 nih, hati yang syukur, lidah yang zikir, istri yang solihah, gitu aja. Ini nilainya lebih mahal daripada emas dan perak, segede apapun. Maka semangat mencari, merawat hati, merawat lidah, dan memperbaiki istri harus lebih semangat daripada kita mencari emas dan perak. Karena ini lebih mahal. Nah, orang-orang yang menimbun emas dan perak serta tidak menginfakkannya di jalan Allah, beritahu mereka, ini 3 orang ini, adzabin alim, siksa yang menyakitkan, penderitaan yang berkepanjangan. Beritanya di mana? Dunia akhirat. Dunia akhirat. Di dunia pun orang yang seperti ini batinnya nggak akan pernah tenang. Bingung. Dapat emas 300 gram misalnya, taruh di mana? Disimpan di sana takut ketahuan, dikira hasil korupsi. Disimpan di rumah takutnya malah diambil pembantu, kan repot. Umpamanya gitu. Nggak pernah tenang. Yang tenang itu kalau kekayaan itu hati, lidah, dan istri. Sudah nikmat banget itu. Tidak ada orang bisa mencuri hati kita. Tidak ada orang bisa ambil lidah kita. Dan nyaman kita punya istri kalau solihah seperti itu. Kesini mestinya kita konsentrasi. Sekolah pun mestinya isinya sekolah ini. Negara pun mestinya memprogram untuk rakyatnya melakukan ini. Bukan mengeksplor tambang emas dan perak, batu bara yang digalakkan. Bertengkar kita. Tapi ajari bangsamu supaya baik hatinya, menyebut nama Tuhan lidahnya, dan baik istrinya. Sebab apa? Pada umumnya kejahatan suami itu biang belakangnya adalah istrinya. Hanya lebih mahal dari emas dan perak. Karena ada peribahasa, di belakang suami yang sukses ada istri. Suksesnya seorang suami, dukungan istri biasanya. Nah, hamba yang dimuliakan, Allah menceritakan ini pada kita semua bukan untuk cerita saja, tapi bukalah matamu, lihatlah sekitarmu, mungkin istilahnya berbeda. Tetapi manusia-manusia dengan tipe seperti itu ada. Tinggal anggap, kita ini siapa? Kita ini ilmuwan? Oh iya, kalau ilmuwan, awas ya, jangan seperti ilmuwan Yahudi tadi. Profesor tapi kok jadi jelek begitu sih? Kalau cuma gitu-gitu nggak usah profesor, nggak usah ilmuwan lah, orang bodoh juga bisa kalau ngarang-ngarang aja. Kamu ruhban atau bukan? Ya, kalau ruhban jangan seperti ruhban ini ya. Dan kamu orang kaya, iya betul, tolong kalau kamu kaya jangan seperti itu. Maka berinfaklah jalan Allah. Tidak termasuk menimbun orang yang membayar zakat walaupun hartanya segunung. Asal dizakati. Sebaliknya orang dianggap menimbun walaupun hartanya kurang dari itu namun tidak dizakati. Maka sebenarnya status menimbun itu adalah dibatasi oleh pemberian zakat, infak di jalan Allah. Kalau sudah dizakati, sudah diinfaki, berapapun kekayaanmu itu sudah bersih. Al-Fatihah. Muhammad sayyidina awalina wal akhirin wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.